Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selamat menyambut Natal. Dan jangan lupa hari ini gunakanlah hak pilih Anda untuk memilih pemimpin di daerah Anda masing-masing. Nah, saudara, saya hadir pada hari ini untuk mengajarkan kembali tentang kebenaran firman yang bisa mengubah kehidupan kita, membaharui perilaku kita, meningkatkan kualitas pernikahan kita, bahkan bisa mempertebal dompet Anda. Karena saya percaya ketika kita percaya kepada kebenaran firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu punya kekuatan untuk menciptakan. Firman itu punya kekuatan untuk mendatangkan keajaiban. Maka saudara-saudara, ingat apa yang dikatakan oleh pemazmur. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu janji firman Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya, usaha, pelayanan, mungkin sekolah, mungkin mengenai masalah pekerjaan, usaha, apa saja yang dilakukannya berhasil. Saya yakin saudara kita semua suka dengan ayat ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan khusus buat hari ini saya ingin mengajak Anda untuk belajar dari 3 wanita bijak yang ada di dalam kisah Natal. Kemarin saya sudah membahas tentang 3 orang bijak atau 3 wise men yang ada di dalam Injil Matius. Sekarang saya mau mengajak Anda untuk merenungkan 3 wanita bijak yang ada di dalam Injil Lukas, saudara-saudara. Dan dari wanita-wanita ini kita akan menemukan prinsip hidup yang bisa jadi pegangan hidup buat kita semuanya, khususnya para wanita. Dan saudara-saudara, saya waktu merenungkan dan membaca, kemudian mencoba untuk mendapatkan pembelajaran dari 3 wanita ini, saya menemukan pembelajaran yang luar biasa yang kalau kita semua bisa belajar dari orang-orang ini, kita akan mendapatkan nilai atau value, life value, nilai kehidupan yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana di kemudian hari. Itulah sebabnya saudara, kita akan belajar hari ini mengenai 3 orang bijak yang menghiasi kisah Natal. Siapakah mereka? Sebelum saudara melanjutkan atau mengikuti apa yang mau saya bahas, alangkah indahnya kalau saudara bisa share video ini kepada teman-teman Anda, mungkin kelompok sel Anda, mungkin share kepada rekan-rekan Anda, sahabat Anda, anak rohani Anda, atau murid Anda. Share video ini karena apa yang kita bahas pada kali ini sangat-sangat buat saya sangat penting untuk kita meneladaninya. Siapakah di antara 3 wanita bijak yang ditulis di dalam Injil? Yang pertama adalah seorang yang bernama Elisabet, istri seorang imam. Saudara tahu siapakah Elisabet? Istri seorang imam yang katanya taat, setia kepada peraturan agama, tetapi, ada kata tetapi Elisabet tidak punya keturunan atau mandul. Nah, dalam budaya Yahudi pada waktu itu, wanita yang mandul, wanita yang tidak memberikan keturunan, wanita yang tidak bisa hamil, dianggap sebagai aib, celah. Bahkan mungkin ada yang sangat ekstrim mengatakan wanita yang tidak bisa punya anak itu dibilang terkutuk. Nah, saudara bisa membayangkan apa jadinya ketika sebagai seorang wanita setiap hari Anda ke pasar, orang-orang pada melihat Anda dan mengatakan, oh itu orang yang mandul. Waktu Anda mencuci di sungai, orang pada berbisik, oh itu dia datang. Bapak, suaminya seorang imam, tapi kenapa dia bisa mandul? Padahal suaminya adalah rohaniawan, hamba Tuhan. Kenapa dia mandul? Saudara-saudara, ada banyak masalah yang dihadapi oleh seorang wanita yang bernama Elisabet. Tetapi, nah saya mau mengatakan, mengapa Elisabet kisahnya ditulis di dalam kitab suci? Karena ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari kehidupan orang ini. Letak kebijakan atau letak
hikmat yang dimiliki oleh Elisabet di mana? Mari kita akan melihat, saudara. Elisabet adalah seorang wanita yang bisa melawan rasa terhina dengan doa. Saudara nanti akan menemukan betapa terhinanya wanita yang bernama Elisabet. Oleh karena, saudara, Alkitab mengatakan seperti ini. Ketika Elisabet menyadari bahwa dirinya hamil, setelah mendapatkan pesan dari malaikat Jibril, saudara, walaupun suaminya tidak percaya, tetapi ketika suaminya sepulang dari tugas sebagai seorang imam, tidak lama setelah itu Elisabet hamil. Nah, dengar baik-baik apa kata Elisabet. Tidak berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, lalu mengurung diri di rumah 5 bulan lamanya. Dia mengurung diri. Mungkin dia malu. Mungkin dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Masa sudah mandul, sudah tua, sudah uzur, masih bisa hamil. Nanti apa kata orang? Mungkin, saudara, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada satu kalimat yang membuat saya tersadar. Akhirnya, kata Elisabet, akhirnya Tuhan menolong saya dan menghapuskan kehinaan saya. Akhirnya Tuhan menolong Anda dan menghapuskan penghinaan Anda. Tuhan mampu menghapus, menghilangkan penghinaan. Tuhan bisa memulihkan dan menggantikan ratapan menjadi sebuah tarian. Tuhan bisa mengubah air mata menjadi tertawa sukacita karena Allah berkuasa. Akhirnya, kata akhirnya, saudara, saya tahu kata akhirnya itu adalah sebuah kata sukacita setelah menanti begitu lama, bertahun-tahun lamanya di dalam doa dan tidak menyerah kalah dengan keadaan, tidak putus asa dan kehilangan harapan. Pada akhirnya Elisabet mengatakan, akhirnya Tuhan bisa menghapus penghinaan. Tuhan bisa menghapuskan kehinaan saya. Mari kita akan belajar dari wanita bijak ini, saudara. Sebagai manusia biasa, saudara dan saya pasti pernah terhina. Karena hidup kita ini tidak sempurna. Dan ada orang yang memanfaatkan ketidaksempurnaan dan kekurangan kita, dan itu dimasukkan dalam sebuah penghinaan. Kita semua punya celah. Saya punya celah, saya punya kekurangan. Dan kalau ada orang yang menghina saya menerima itu. Ya kan? Mungkin latar belakang kita, orang tua kita dihinai anak PKI. Mungkin saudara punya postur tubuh, saudara mungkin pendek, kemudian saudara dinamai pendek, si cebol, apa. Saudara, kita semua kalau kita mau jujur, di dalam hidup ini ada celah-celah kelabu kehidupan ini yang bisa dipakai orang untuk menghina kita. Bagaimana kita menghadapi penghinaan akan menentukan kualitas kehidupan. Waktu Anda dihina, apakah Anda kemudian marah, melawan penghinaan dengan penghinaan, melawan pengkhianatan dengan pengkhianatan, melawan mungkin saudara direndahkan dengan ganti merendahkan? Saudara, saya mau menjadi orang yang bijak seperti Elisabet. Dia melawan rasa terhina dengan doa. Dia sama suaminya berdoa. Saudara-saudara, saya tahu itu tidak mudah, tetapi dalam hidup ini ada situasi dalam hidup yang tidak bisa kita melakukan lebih daripada apa yang kita hadapi atau lebih dari kemampuan kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah, Tuhan, saya membawa seluruh penghinaan ini ke dalam tangan-Mu. Masih ingat ada seorang wanita yang lama tidak bisa mempunyai anak, dan dia dihina oleh madunya yang bernama Penina. Wanita ini namanya Hana. Dia merasa tersiksa oleh karena dihina setiap hari, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia datang ke bait Allah, dia berdoa dengan mulut komat kamit, dan pada akhirnya Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan wanita itu, yaitu seorang anak. Lahirlah seorang anak yang menjadi nabi besar, namanya Samuel. Saudara-saudara, ada di antara saudara-saudara yang hari ini mungkin saudara masih merasa terhina.
pernah terhina, sedang terhina, dan sudah begitu lama saudara menyimpan. Kapan Tuhan memulihkan saya? Kapan Tuhan menolong saya? Kapan Tuhan akan memulihkan hati saya dan mengangkat saya dari keterpurukan ini? Kabar baik buat Anda. Akhirnya Tuhan menolong Elisabet dan melenyapkan kehinaannya. Karena apa? Pada waktu Elisabet melahirkan, semua orang datang bersukacita. Yang kemarin menghina, yang kemarin gosipin, yang kemarin barangkali tidak suka, yang kemarin tidak mau melihat wajah Anda, yang kemarin selalu acuh tak acuh, mereka semua pada datang. Dan apa kata mereka? Mereka bersukaria. Pada akhirnya keajaiban Tuhan datang dalam kehidupan wanita yang bernama Elisabet. Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Allah bisa memulihkan hidup Anda. Allah bisa menyembuhkan, memberkati, melakukan sesuatu yang menurut akal manusia mungkin tidak bisa terjadi. Saudara-saudara, berapapun Anda lama menanti, ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara-saudara. Haleluya. Itulah sebabnya belajarlah dari Elisabet, melawan rasa terhina dengan doa. Jangan dimasukkan hati, serahkanlah semua kepada Tuhan, karena di dalam waktunya Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Bawa dalam doa. Orang-orang yang suka menghina saudara, orang-orang yang suka mencibirkan bibirnya, orang-orang yang suka memandang Anda sebelah mata, orang-orang yang suka membuat Anda tidak masuk dalam hitungan, ampuni mereka, doakan mereka. Karena apa? Pada akhirnya yang membuat Anda berhasil atau tidak bukan orang-orang itu, Tuhan. Yang membuat Anda terangkat itu Tuhan. Yang mempromosikan Anda itu Tuhan, bukan penghinaan mereka. Jadi jangan sampai Anda membuat dirimu tidak berdaya dan kehilangan harapan dan putus asa dan tidak berani melangkah ke depan mencapai titik potensi hidup Anda gara-gara penghinaan mereka. Saudara-saudara, saya teringat Raja Daud ketika dihina oleh kaum keluarganya Saul. Ketika Daud meninggalkan istana oleh karena dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Dia jalan kaki pakai sandal jepit. Dan Daud menangis dan di tengah perjalanan mengungsi, kaum keluarganya Saul mencemooh mereka dan mengatakan, syukur, bagimu tidak ada lagi pertolongan daripada Allah, Daud. Syukur. Saudara-saudara, Daud bilang, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Dan ada yang bilang, bagimu tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Daud mengatakan, tetapi Engkau Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah adalah kemuliaanku. Engkau yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Cara terbaik menghadapi penghinaan, pelecehan, bullying, bawa dalam doa, serahkan kepada Tuhan. Kalau ada orang-orang yang menghina Anda, serahkan kepada Tuhan. Karena pada waktunya Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan. Orang yang terhina diangkat oleh Tuhan dan menjadi orang yang dihormati, disegani, dikagumi. Tuhan bisa melakukan itu. Amin. Tuhan bisa mengangkat seorang yang dibullying seperti Yusuf, yang difitnah masuk penjara jadi narapidana. Satu ketika dia menjadi orang berkuasa. Tuhan bisa memulihkan Anda. Maka ketika kita merasa terhina, bawa semua di dalam doa. Haleluya. Wanita yang kedua yang bijak, saudara, adalah seorang yang bernama Maria. Saudara tahu Maria yang didatangi oleh malaikat yang sebetulnya masih keponakannya Elisabet. Maria mendapatkan salam yang mengejutkan dia. Karena salam itu mengatakan, hai, salam bagimu Maria yang dikaruniai oleh Allah yang Maha Tinggi. Kamu akan mengandung. Kamu akan melahirkan anak laki-laki. Nah, situasinya pada waktu itu Maria sudah bertunangan dengan laki-laki yang namanya Yusuf.
Tentu saja kalau dia harus mengandung, padahal sebelum menikah dan belum pernah tidur bersetubuh dengan laki-laki, kemudian mengandung. Apa kata Yusuf? Apa kata tunangannya? Apa kata calon mertuanya? Apa kata tetangganya? Apa kata orang tuanya? Nazaret itu dusun kecil. Apa yang terjadi di dalam satu rumah semua bisa dengar. Gosipnya bisa menyebar kemana-mana. Maka Maria mengucapkan sebuah kalimat yang saya yakin, saudara, kita semua akan mengucapkan kalimat yang sama. Dia mengatakan, bagaimana mungkin aku ini seorang wanita yang belum bersuami? Bagaimana mungkin? Dia tidak bisa menerima, dia tidak berdaya menerima kenyataan itu. Tetapi kemudian ada kalimat yang mengatakan seperti ini. Malaikat mengatakan begini kepada Maria, Maria, sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Maria, untuk Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Maria berkata, saya ini hamba Tuhan. Saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Saudara, ini pelajaran yang luar biasa. Pelajaran bagi kita semua bahwa dalam hidup ini kadang-kadang kita diizinkan menghadapi situasi di mana kita tidak berdaya untuk memahami, tidak berdaya untuk menghadapi. Itulah yang dihadapi oleh Maria. Jadi Maria itu adalah wanita yang bijak karena apa? Dia menghadapi rasa tidak berdaya dengan cara berserah kepada Tuhan. Oh, saudara, kalau saya tanya kepada Anda semuanya, adakah dalam hidup Anda rasa tidak berdaya dan tidak mampu memahami semua kenyataan yang ada? Kemudian di kalimat yang ada dalam ucapan saudara hanyalah, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin, Pak? Saya bisa melanjutkan studi saya. Orang tua saya sudah kena PHK. Bagaimana mungkin saya bisa menyekolahkan anak-anak saya? Suami saya sudah tidak punya income, tidak punya kerjaan. Bagaimana mungkin saya bisa melanjutkan pelayanan ini? Semuanya serba terbatas dan oleh karena COVID-19 kami harus menghadapi keterbatasan. Bagaimana mungkin saya bisa melayani Tuhan? Saya ini sakit-sakitan. Bagaimana mungkin pernikahan saya bahagia? Suami saya lari dengan wanita lain. Ini contoh. Dalam hidup ini, saudara akan bertemu dengan bagaimana mungkin? How shall this be? Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Oh Tuhan, aku tidak berdaya. Oh Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Saudara-saudara, dalam situasi itu, ambillah langkah bijak seperti Maria. Apa yang dilakukan Maria? Aku ini adalah hambamu. Daripada aku kesana kemari menyanyikan lagu, oh bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Lebih baik aku mengatakan, jadilah menurut kehendakmu. Lebih baik aku percaya kepada perkataan Tuhan daripada perkataan orang atau perkataan diri sendiri atau ucapan teman-teman atau apa kata para dukun. Lebih baik aku percaya kepada Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu. Maria pasrah. Setelah itu dia menyanyikan nyanyian Maria. Saudara bisa membaca dalam kitab Lukas, ada nyanyian Maria. Dia menyanyi karena dia menerima kenyataan dengan berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak hal, kenyataan yang di luar pikiran saudara. Ada banyak kejadian yang tidak pernah kita harapkan. Ada peristiwa yang tidak pernah kita duga. Dan apa yang harus kita lakukan? Cara terbaik untuk menghadapi kenyataan yang di luar kemampuan, berserahlah kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun saya tidak suka, tetapi saya tahu di balik semuanya itu Tuhan punya rencana. Mengapa? Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya juga belajar. Ada banyak peristiwa, kenyataan, persoalan, pergumulan hidup, pergumulan pelayanan, pergumulan rumah tangga yang saya tidak bisa mengatasinya.
sudah mencoba dengan berbagai macam cara, sudah berusaha dengan berbagai macam usaha, tetapi masih belum bisa selesai. Mau apa? Mau menolak kenyataan? Mau menyalahkan Tuhan? Mau cari kambing hitam? Tidak menyelesaikan. Cara yang terbaik adalah, Tuhan, aku ini hamba-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Kemudian saudara menggunakan ayat kebenaran firman. Saudara-saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pakai ayat itu untuk menghadapi segala macam ketidakberdayaan dalam hidup Anda. Segala situasi yang Anda sudah klasifikasikan tidak mungkin. Gunakan ayat ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan apa yang dikatakan Maria menjadi kenyataan. Karena apa? Tuhan menghargai imannya. Haleluya. Saya tidak tahu situasi saudara, tetapi saya yakin kalau saya mau bertanya, adakah dalam hidup Anda kalimat, bagaimana mungkin Pak? Bagaimana mungkin saya bisa sembuh? Saya sudah bertahun-tahun sakit seperti ini. Bagaimana mungkin saya bisa beli rumah? Gaji saja untuk makan tidak cukup. Bagaimana mungkin saya bisa menikah? Sudah 32 tahun tidak ada yang masuk minta. Misalkan aja. Saudara-saudara, belajarlah dari wanita bijak yang kedua namanya Maria. Ketika dia merasa tidak berdaya, dia lebih memilih berserah dengan berkata, aku ini hamba-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, itu wanita yang kedua. Bagaimana dengan wanita yang ketiga? Saudara-saudara, di dalam Injil Lukas ditulis ada wanita ketiga yang termasuk buat saya, itu wanita yang bijak. Saudara bisa menerka siapakah dia? Dialah yang bernama Hana. Seorang wanita yang setelah 7 tahun menikah suaminya mati. Kemudian dia menjanda sampai umur 84 tahun. Oh saudara-saudara, Alkitab tidak banyak memberikan referensi, tetapi ada satu kalimat pada waktu Hana melihat Yesus di dalam bait Allah. Hana melakukan sesuatu dan ada referensi singkat yang ditulis oleh Injil Lukas yang mengatakan seperti ini. Ada pula seorang nabi wanita yang sudah tua sekali. Dengar baik-baik. Sudah tua sekali, namanya Hana, anak Fanuel dari suku Asher. Sesudah 7 tahun kawin, Hana menjadi janda. Dan sekarang berumur 84 tahun. Tidak pernah ia meninggalkan rumah Tuhan. Siang malam ia berbakti di situ kepada Allah dengan berdoa dan berpuasa. Tepat pada waktu itu juga ia datang, lalu memuji Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan saatnya Allah memerdekakan Yerusalem. Hana, sang nabi wanita yang lama menjanda, dia menggunakan waktu untuk melayani Tuhan. Dia menjadi seorang nabi yang tiap hari berada di bait Allah, berdoa, berpuasa, dan memuji Tuhan. Dan pada waktu dia melihat bayi Yesus, dia menceritakan kepada semua orang mengenai siapa bayi itu yang akan menjadi Mesias, yang akan menjadi penolong bagi banyak orang. Di umur yang sudah tua, 84 tahun. Apa yang dilakukan oleh wanita bijak di umur 84 tahun? Banyak berdoa, banyak beribadah, dan menceritakan tentang kabar baik kepada banyak orang. Saudara-saudara, saya bilang dia wanita bijak. Mengapa ditulis di dalam kitab suci? Karena di ujung kehidupannya dia melakukan yang terbaik. Hidup ini adalah kesempatan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Jangan sampai kesusahan hidup ini menghalangi kita untuk melakukan rencana Allah melalui kehidupan kita. Jangan izinkan kesulitan, kegagalan menjadi penghalang buat Anda untuk datang kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Jangan izinkan keterbatasan Anda untuk menyetop atau menghentikan Anda untuk menjadi maksimal bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu dari seorang wanita yang bernama Hana, 84 tahun. Masih punya gairah untuk memberitakan kabar baik tentang anak itu, yaitu Yesus. 84 tahun. Jadi dia sudah menjanda bertahun-tahun lamanya. Dan dia menjadi seorang nabi
yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Artinya apa? Wanita-wanita, tidak ada istilah pensiun bagi seorang wanita yang mau melayani Tuhan. Ada saja cara Tuhan menyediakan cara untuk Anda menjadi maksimal sesuai dengan rencananya. Hana dalam situasi yang sudah tua dan menjanda, tapi dia tidak terpuruk dengan situasi sebagai janda. Dia menggunakan keterbatasannya untuk melayani Tuhannya. Amin. Saya sangat berbahagia, saudara, ketika saya mendengar dan membaca sekilas mengenai apa yang dilakukan oleh Hana. Dia mengambil kesempatan untuk menceritakan mengenai anak itu kepada siapapun yang dia jumpai. Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini. Hidup ini singkat, keabadian itu panjang. Mari kita gunakan setiap talenta, kesempatan, waktu, harta, kekayaan untuk memuliakan nama Tuhan. Maka hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Jangan biarkan status Anda menjadi janda sebagai sebuah aib. Bukan. Kita semua bisa menghadapi situasi yang sama. Suatu saat orang yang kita cintai akan dipanggil oleh Tuhan. Kita semua akan menuju ke sana. Saya akan mati, saudara akan mati. Ini fakta. Saya bukan meramalkan dan saya tidak menubuatkan. Kita semua akan mati. Tetapi jangan sampai kita menanti kematian dan tidak melakukan apa-apa. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh wanita bijak yang bernama Hana. Gunakan setiap kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang Anda sedang hadapi pada hari ini, tetapi saya merasa yakin sekali inilah waktunya untuk kita belajar dalam hidup ini. Ketika kita diperhadapkan dengan penghinaan, gunakanlah kesempatan untuk berdoa, mendoakan orang-orang yang menghina saudara seperti Elisabeth. Ketika Anda diizinkan menghadapi situasi tidak berdaya, berserahlah kepada Tuhan seperti Maria. Saat Anda harus menghadapi umur tua, gunakanlah waktu untuk melayani Tuhan seperti Hana. Maka Tuhan akan memberkati saudara-saudara. Amin. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara-saudara, tapi saya mau mengajak saudara yang mengatakan, Pak Paulus, saya pengen seperti Hana, saya pengen seperti Maria, saya pengen seperti Elisabeth. Saudara-saudara, kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Apa yang baru kita dengar adalah sebuah pembelajaran, contoh bahwa kita semua, siapapun Anda, bisa dipakai oleh Tuhan seperti Hana, seperti Elisabeth, seperti Maria. Dan kalau saudara mengatakan, Pak, ada banyak bagaimana mungkin yang saya miliki dalam hidup ini, taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa untuk saudara-saudara. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan orang yang menghina saudara kepada Tuhan. Serahkan pergumulan-pergumulan hidup saudara kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan di sisa umur kita ini. Melakukan yang terbaik bagi Dia. Amin. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami rindu kebenaran firman-Mu menjadi rema. Apa yang baru kami dengar menjadi pewahyuan yang akan menjamah, memberkati, memulihkan, mendatangkan keajaiban bagi hidup kami. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang bijak, seperti kisah yang baru kami dengar melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya senang sekali banyak yang bergabung pada hari ini. Saudara-saudara, terima kasih Anda sudah bergabung. Kiranya saudara semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, saya ingin berterima kasih kepada Anda semuanya yang sudah bergabung. Dan jangan lupa, kalau Anda pengen setiap hari mendengarkan Making Life Better, sudah ada aplikasi Making Life Better yang bisa di-download di HP Anda. Saudara-saudara, aplikasi ini namanya Making Life Better. Seperti ini. Dan saudara bisa mendownload dari Play Store, dari Google Store. Dan saya yakin saudara-saudara, kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan aplikasi kepada teman-teman Anda juga, ya.
supaya semua diberkati dan semua bisa memperoleh kekuatan iman. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang telah peduli dengan para hamba Tuhan, peduli dengan gereja-gereja yang terbuat dari beba, dari ilalang, dari bambu di daerah Indonesia Timur yang masih banyak. Saya terkagum-kagum dan terharu karena begitu banyak sahabat saya yang biasa menonton Making Life Better yang mendonasikan uangnya untuk proyek-proyek bedah gereja, untuk proyek-proyek Mercy Peduli, memberi makan kepada ribuan hamba Tuhan atau membantu memberikan sembako kepada mereka. Saudara-saudara, saya bersyukur karena melalui media ini ada banyak di antara saudara yang pada akhirnya rela hati untuk berdonasi, meringankan beban. Di musim Natal ini, sesulit-sulitnya hidup saudara, lakukanlah kebaikan. Karena Natal adalah wujud kebaikan Allah untuk kita. Maka di hari Natal ini jangan lupa berbuat baik kepada orang-orang yang sedang membutuhkan kebaikan. Di sekitar kita pasti ada, saudara. Amin. Selamat menyambut Natal. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Saya menyapa semua yang dari Jayapura, Ibu Irene, yang juga ada dari Sabah, ini dari Sabah, Duanik Bangunan, ya, terima kasih dari Sabah banyak sekali ya. Sabah, Kota Kinabalu, ada saudara-saudara kita yang datang yang dari Sumatera Utara banyak sekali, Sulawesi Utara juga, Jakarta, saudara-saudara Taiwan, bahkan ada yang dari Belanda. Terima kasih sudah bergabung saudara-saudara. Saudara kita yang dari Australia, dari Jerman yang bergabung. Puji Tuhan, saya yakin apa yang kita dengar setiap hari kebenaran firman itu akan menguatkan. Saudara-saudara, saya harus mengatakan ini, tingkat kebahagiaan Anda tergantung dari tingkat keyakinan Anda kepada kebenaran firman. Semakin banyak firman yang menjadi pewahyuan, semakin kuat iman Anda. Semakin kuat iman Anda, semakin tabah hati Anda. Semakin tabah hati Anda, semakin lebar senyum Anda waktu menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Amin. Jadi salam saya buat Anda semuanya. Jangan lupa terus mendengarkan Making Life Better Life yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa setelah ini bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Haleluya. Tuhan memberkati Anda. Sebuah lagu akan hadir sebagai lagu penutup. Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga,
sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta, Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa.